Obrol and roll ngomongin musik lagi. Ngomongin musik lagi, jadi abang-abang dulu. Jadi pengamat. Kita kan tahu ya kalau dulu tuh, nggak tahu ya dulu apa sekarang ya, masih apa enggak gitu ya. Vokalis adalah frontman dari sebuah band. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi ternyata era ganti-ganti vokalis tuh udah ada dari, kalau gue lihat di ini ya, dari era AC/DC udah ada tuh. Jadi AC/DC tuh pernah ganti vokalis, di Purple juga pernah, Iron Maiden juga pernah. Pink Floyd, ya. Enggak ya? Pink Floyd ya. Oh iya kan, jadi tapi tetap bertahan aja kan, gitu Iya, loh. benar. Ternyata memang era kayak Black Sabbath pun pernah ya. Iya. Opa Ozzy pernah diganti juga sama Dio ya, Ronnie James Dio, tapi dengan karakter vokal beda. Oh, iya. Ada balik lagi ke Berarti waktu itu Black Sabbath pernah bukan si Ozzy. bukan almarhum Opa Ozzy, terus diganti sama Ronnie James Dio dengan karakter yang beda ya. Kalau Om Ozzy kan lebih ngengking gitu, dia Ngengking, ya. lebih yang apa ya, laki gitu. Oh, iya, Jadi agak sedikit ngerubah karakter bandnya. Terus balik lagi Opa Ozzy. Terus baik. Slipknot juga pernah, ternyata Corey Taylor tuh bukan vokalis pertama Slipknot Iya. gitu loh. Jadi, tapi abis Slipknot, ya. Abis Corey Taylor masuk, Corey Taylor terus ya? Ya, gue pernah kok beli album kaset pertama Slipknot yang belum Corey Taylor ya. Memang beda, karakter vokalnya beda banget dibanding Corey Taylor ya. Terus kalau band-band metalnya mungkin selain tadi rocknya, Killswitch Engage kan, Oh iya bener. dari vokalis lama Jesse, terus ke siapa itu namanya? Gue lupa lagi. Yang kedua tuh Kalau metal lumayan banyak ya. banyak ya. Pergantian vokalis, entah mungkin gara-gara emang kualitas suara yang udah Nah, bukan bandnya lah gitu loh. Dari Jesse Leach ganti lagi ke Howard Jones, balik lagi ke Jesse Leach gitu loh. Iya. Tapi era Killswitch Engage entah kenapa gue sukanya Howard Jones sih. Dia lebih apa ya, laki ya, maksudnya suara lakinya dapat kan. Kalau Killswitch itu kan kayak metalcore yang lebih nge-rock gitu ya. Bener. Terus suara apa namanya, clean vokalnya tuh lebih dapet ya. syahdu gitu kan. Atau mungkin gara-gara materi lagunya ya, pas Howard Jones lebih melodius gitu Iya ya. mungkin dicocokin juga ya. Iya. Jadi personel band yang lain juga nyocokin sama Karakter vokal. vokalnya. Kalau Jesse Leach kan lebih lebih jahat gitu, lebih sangar gitu ya. Terus siapa lagi, kayak Chelsea Green. Chelsea Green. Kita ngomongin deathcore ya. Chelsea Green ganti berapa kali? Baru sekali ya. Sekali ya. Sekarang kan Lorna Shore. Itu banyak banget Berkali-kali itu. ya. Sampai ada yang sekarang siapa namanya? Yang keriting tuh? Ramos. Will Ramos. Will Ramos. Akhirnya jadi ikon vokalis vokalisnya. muda deathcore yang suaranya kayak iblis katanya. Iya, buaya. Bukan. Kalau buaya bukan dia. Buaya tuh si Slaughter to Prevail. Tapi Alex si Terrible. Will Ramos itu all around gitu suaranya, kayak nggak. Dia lebih tipis, lebih tajam kalau dia. Tapi nge-growl juga dapet. Growl juga dapat, pick squeal-nya oke. Iya. Teknik-teknik anehnya dia dapet tuh, yang akhirnya mancing vokalis-vokalis deathcore lain. Gue juga bisa nih Iya, suara-suara bener-bener. buaya gitu kan. Panas ini. Terus ex vokal Lorna Shore juga tuh si CJ kan juga sadis juga gitu Iya, kan. iya. Jadi deathcore tuh banyak ya nyata ya. Iya. Ganti-ganti vokalis akhirnya lebih punya karakter lagi gitu kan. Bener. Menyesuaikan karakter vokalisnya. Iya. Jadi apakah sebuah band kehilangan vokalis akan hilang juga kehilangan fansnya? Nggak juga. Dewa 19 coba. Vokalisnya banyak. Tapi banyak juga ya kayak saking frontman-nya itu vokalis. Iya, icon ya. Ikonnya. Contohnya siapa deh? Contohnya. Suicide Silence. Langsung. Tapi kan diganti sekarang sama ex vokalisnya All Soul Paris. Iya tapi Agak beda. kayak Karena mungkin dia selain suara dia punya ini ya, look atau karakter. kayak sosok lah ini, Sosok, kayak ya. udah. Iya, Ini iya, nggak bisa iya, diganti iya. ini. Tapi gue masih suka sih Suicide. Cuman memang iya beda sih ya. Iya. Contoh lagi yang frontman banget, kalau digantikan kayaknya agak-agak tuh Bring Me The Horizon. Nah. Kalau Oliver Sykes keluar dari BMTH gimana lo? Susah sih ya. Dengan karakter ini kayak gitu tuh. Yang udah BMTH ya Oli gitu. Ya udah, kayak gitu. Atau mungkin kalau lokalnya, kalau Baskara nggak divis, tapi jalan kan pesan company-nya, Oh iya benar sih. ya kan? Atau yang karakter banget ya, misalnya Killing Me Inside dulu, Yes, era iya. Onat sekarang udah beda ganti-ganti terus. Iya benar tuh. Kayak udah kehilangan jati dirinya. Tapi kan dia akhirnya evolving dong. Benar, Jadi tapi kan- menyesuaikan sama si karakter vokal. Atau Linkin Park. Wah itu lebih parah sih. Itu jadi kayak benar-benar. Lo nggak suka sama era sekarang?
Emily. bukan nggak suka, tapi kayak waktu kemarin nonton live kayak anjing gue sebenarnya pengen Oh iya, banget, nonton ya? iya nonton Chesternya gitu kan, tapi kayak tapi Ada yang beda nggak kayak ton Ini jelas gitarnya tuh. diturunin atau Diturunin. dinaik? Oh diturunin, lebih rendah berarti. iya, apalagi apa yang paling tinggi kan Giving Up ya. Ya. Paling Giving Up tuh tinggi itu diturunin Oh ketahuan. diturunin, ya. Kayak BMTH kan juga live-nya diturunin tuh berapa setengah not ya kalau nggak salah Iya. ya. Iya sih kalau Linkin Park, tapi bukannya jelek, bukannya kehilangan nyawa ya, mungkin kehilangan karakter Chester-nya, cuma akhirnya jadi kayak pesona yang baru gitu Iya. loh. Kayak Killing Inside juga jadi pesona yang baru kan. Killims. Ya, Bukan Killing Inside lagi bukan. Band gue liat Linkin Park tuh juga evolving, tapi kayak berusaha tidak, band ini bukan Chester banget, jadi dia nggak nyanyiin album yang Yang terakhir. Chester banget lah gitu ya. Yang album personal Chester banget kan yang terakhir yang kata Battle of Symphony. Ya, yang sebelum dia meninggal Iya, ya. itu kan kayak personal Chester banget, itu nggak dibawain. iya, gitu. iya, Kayak iya. berusaha melupakan lah. Ya. Jadi memang akhirnya si band yang berganti karakter vokalis atau frontman, dia menyesuaikan sama vokalis yang baru gitu ya. Nah, Dari segi musik barunya segala macam kan. iya. Jadi kayak Emily, Linkin Park, gua pas dia punya lagu barunya, ya ini Emily gitu. Linkin Iya. Park dengan napas baru gitu kan. Lihat kita Nirvana tuh, Nirvana. Oh ya, kalau Kurt Cobain digantiin gimana? Selalu bayangin Kurt Cobain digantiin. Saking nggak bisanya band itu bubar. Iya sih. Iya. Atau gini, yang ikonik banget ya, kita nggak usah ngomongin dari sisi rock atau metal. Coldplay, nggak ada Chris Martin. Nah, iya tuh. Karena Dengan suara dia gitu kan. dia kayak dia yang paling sering muncul di mana di Ya. media kan, jadi kayak itu udah sosok banget Frontman-nya ya. sih. Atau Iya, Tom York di Radiohead. nggak bisa itu. Nggak bisa juga Nggak ya. bisa itu. Tapi gue masih percaya kalau sebuah band itu memang vokalis dia frontman, tapi kalau di membernya masih ada sentuhan member yang bisa produce lagu atau jadi produser, kayaknya masih jalan-jalan aja sih. Iya. Ya Jadi kalau misalnya Yang bahaya tuh kalau vokalisnya sekaligus produsernya. iya, kan otak Wah, dari semua bandnya itu. itu Iya. bakal beda banget sih. Bener. Kayak kalaupun kehilangan dia, si karakter vokalis yang bisa produce lagu juga, mungkin produser 60% lah, sisanya anak bandnya atau 40% atau lebih banyak lah ya. Iya. Itu akan kehilangan jati diri kayaknya ya. Iya. Kayak nggak tahu arah bandnya mau kemana lagi. Ada nggak sih band yang kayak gitu yang bener-bener maksain nggak ada vokalis ganti? Asik. Sebenarnya ada, gue lupa tapi namanya gue lupa. Ada band luar tuh. Austin Charlie siapa? Lupa gue nama bandnya. Pokoknya jadi akhirnya si basis atau gitaris jadi vokalisnya. Jadi aneh lah gitu. Iya. Ada lagi nggak kalau di Indonesia? Misalnya Niji kan dari Giring ya Ubay, aman-aman aja. Tapi karakter vokalis sama sih ya. Iya. Cuman iya mirip. Lebih muda nih. Tapi ya nggak ngerubah karakter bandnya gitu ya. Ada nggak sih yang ngerubah banget karakter bandnya gitu? Vokalisnya ganti gitu. Coba gue cek deh Austin Of Mice and Men kalau nggak salah apa siapa ya Austin Charlie itu. Nama band lamanya dia akhirnya ganti banget tuh band lamanya pas dia keluar. Oh iya Of Mice and Men. Oh yang datang ke Indo besok. Iya kan dia pas Austin Charlie keluar tuh ya gue liat kayak udah hilang aja gitu kayak beda banget. Jadi mungkin jadi genre yang beda banget gitu loh. Iya. Terus kalau karakter frontman tetap ada, vokalis tetap ada, cuma ngerubah gaya musiknya. Banyak. Ya, jadi kayak biasa satunya tadi BMTH kan For Revenge juga kan bukan vokalis asli kan Bonix. Oh iya. Awalnya bukan Bonix. Dan dia berani ngerubah genre musiknya dari screamo, emo, akhirnya jadi lebih emo pop gitu kan, emo rock gitu kan. Iya. Dengan persona yang baru juga dan tetap nggak kehilangan karakter si Bonix-nya gitu loh. Iya. Malah kita lihat makin meningkat ya. Ya mungkin bukan meningkat sih, diterima semua kalangan Iya, jadinya. gitu loh. Jadi semua tadinya mungkin spesifik anak-anak yang denger rock, denger metal, emo, sekarang lebih ke yang dengerin pop juga jadi Udah suka. general aja ya. Iya, itu memang tantangan sesungguhnya sih. Di saat si band itu pengen di-push evolving untuk bukan sell out tapi bisa keterima ke semua masyarakat, itu yang susah tanpa menghilangkan karakternya gitu kan. Benar. Kita kan bahas tuh yang di pertama tuh kan, band ngerubah genre tapi masih aman gitu loh. Iya. Kayak frontman lagi yang kuat banget karakteristiknya, Motorhead. Lemmy. Sudah benar sih bubar sih. Iya. Saat Om Lemmy udah wafat, udah. Karena udah melekat banget kan Motorhead dengan Lemmy-nya gitu ya. Iya. Kalau diganti tetap diganti, misalnya Motorhead balik lagi diganti gitu. Cocoknya sama siapa dia ya? Kalau gue malah udah kayak gini aja, bikin tribute aja, jadi fokusnya diganti, udah gitu aja. Iya, kayak Soundgarden ya. Iya, jangan jalan lagi, udah buat tribute aja, karena akan beda gitu loh, akan beda. Motorhead udah
melekat banget sama Lemmy gitu. Terus yang melekat lagi siapa? Band apa? Deftones. Deftones, Cino ya, Cino, Cino masih. ya. Kalau diganti suaranya lebih, beda sih. Cino ya Cino gitu. Iya kayak gitu. Yang begitu kan dibilang Deftones, jadi kadang dia nyanyinya di note apa nih beda note dikit, tapi kok nyambung Kayak gitu. dia doang bisa. Iya. Ya gitu, jadi frontman itu memang jadi nggak harus sekarang jadi sebuah wajah terdepan si bandnya kan. Iya benar. Kayak misalnya apa yang bukan vokalis tapi kelihatan frontman-nya. Ahmad Dhani, Dewa. Hmm? Siapa lagi yang ikonik? Oasis, gitarisnya, Iya. ya kan? Tapi bahkan vokalis sih. Gimana vokalis ya otaknya. Killswitch enggak, Adamnya enggak. Dulu di BMT masih ada si siapa sebelum yang keluar tuh? Yang gondrong ya? Oh, Jonah, Bukan. Jonah Wenhoven, Yang baru keluar? Jordan Fish, Jordan Peace kan termasuk ya? Iya. Ya, jadi wajahnya si bandnya ya. benar. Tapi tetap kan karakter dominannya sih kan Oliver Sykes Iya, gitu. iya. Siapa lagi ya yang dominan banget? Banyak lah pokoknya. Jadi sekali lagi ya, band juga mungkin evolving. Jadi jangan yapping kalau wah bandnya udah berubah bla 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 segala macam, udah nggak ada karakternya segala macam. Ya mungkin bukan buat lo aja gitu. Iya. Karena kan mereka kan juga pengen apa ya? Ya mereka sebenarnya bikin lagu, bikin musik sebenarnya yang mereka suka juga kan. Jadi kayak Iya. harusnya sih mereka juga Dan lebih update Iya. atau mungkin explore. mereka juga tahu targetnya. Dan akhirnya mendapatkan pendengar-pendengar baru. Jadi Iya, kita juga jangan komplain gitu kan. Kayak lu kalau jadi POV anak bandnya yang bawain lagu yang sama, genre yang sama bertahun-tahun, kayaknya agak capek sih. Gitu. Tapi ya gitulah. Jadi kadang-kadang ganti vokalis belum tentu karirnya habis. Iya.